Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa secara virtual ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk kita offline ya, gitu ya. Tapi kayaknya enak virtual kalau nggak ada masalah dengan jaringan. Nanti tinggal minta ganti kuota aja sama sekolah ya. Kan difasilitasi ya kalau bimbingan. Oke. Kita akan perkenalan yang pertama karena Ibu belum mengajar semua kecuali Hasna. Hasna bukan diajar tapi pernah ikut tahun kemarin ya Hasna ya. Berapa kali kita ketemu ya gitu. Suka nitip kerupuk Ibu mah. Ke Hasna. Jadi perkenalan nama ya, kelas udah apal sebenarnya sih ya gitu. Nama, kelas, kemudian apa sih? Alamat ya, pengen tahu rumahnya di mana. Jadi kalau ketemuan di sekolah jauh nggak sih gitu. Kalau nggak ya udah kita online aja gitu ya. Terus motivasi pengen ikut KSN biologi apa gitu ya. Dimulai dari Hasna ya, nyontoin. Silakan Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ajlia dari 1147. Ibu sudah mengenal Hasna karena tahun kemarin. Iya, yang lain belum. Adik kelas tapi jarang lihat ya. Alamat rumah saya di Bungas. Iya, ikut KSN karena dipaksa. Motivasi ikut KSN. Ya buat kalau misalkan insya Allah kalau menang makan bisa membantu buat kedepannya gitu. Oh gitu ya. Tapi pengalaman ya Hasna ya, yang Ya, lebih luar biasa ya. Hasna kemarin ikutan kan? Iya. Deg-degannya gimana? Coba cerita, coba itu buat Asila, Reza sama Danu. Tahun kemarin kan Hasna pernah mengikuti KSN biologi. Nah itu teh bener-bener Hasna teh gak paham, bukan gak paham, lebih ke ibu gitu pokoknya. Iya. Pokoknya gitu ya. Iya. Tahun kemarin mah sama, jadi kan 3 orang tahun kemarin mah kelas Hasna pas kelas terus yang 2 lagi dari kelas 11 kemarin. Iya. Gitu. Dari itu Teh Jihan sama Teh Ajira. Karena kan itu udah kelas 12 jadi cuman Hasna aja. Iya. Betul. Online ya? Iya, online. Jadi deg-degan nggak sih? Sebenarnya kan di sekolah ya online, nggak deg-degan lah. Degan Bu. Oh. Oke, ya thank you ya Hasna ya. Oke, nanti kita ceritakan, coba Asila sekarang perkenalan dulu Asila. Izin perkenalan, nama saya Asila Saidra Badani dari kelas 10 MIPA 7. Alamat rumah di Kampung Talaga Waden. Gimana itu? Di mana? Cililin atau Iya, Cikakak. Oh, dekat Bu Ninis. Iya. Ya. Oh iya situ ya. Oke. Motivasinya apa Asila? Biar nambah pengalaman, Iya. juga sih. Oh gitu, iya. Itu aja? Nggak pengen biar nilai biologi saya 9 Bu, gitu nggak pengen ya? Nah, iya itu sih Bu, biar biologi juga jadi paham. Iya. Asila gurunya siapa? Guru biologi Pasurawan. Oh Pasurawan, berarti Pasurawan semua ya? Asila, Reza sama Danu. Oh iya. Sip ya. Thank you Asila. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Dinugroho dari 10 MIPA 8. Alamat Kampung Pasir Kaliki. Di mana itu? Desa di Sinangkerta, Bu. Oh iya di Sinangkerta. Sinangkerta jauh ya? Sama Bongas jauh mana? Sinangkerta, Bu. Oh, SMA 1 Sinangkerta mananya? Masih jauh, Bu.
Hah? Serius? bukan ke arah sana. Oh, maksudnya ke arah mana nih? Wah, lumayan ya. Berarti Tengah Bu. ya. Berarti kalau ke sekolah berapa menit, Reza? 30 menit Bu naik motor. Wah, lumayan. Ngomong-ngomong, Reza sama Danu kok mukanya mirip ya? Iya, iya, iya. Motivasinya apa, Reza? Insya Allah sih pasti bakal berguna sih. Ya, apa dong bergunanya apa gitu? Sama Motivasi. nambah pengalaman juga. Nama pengalaman ya gitu. Oke, sip, sip, sip. Danu, sekarang Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Danu Anugrah Saputra dari kelas 10 MIPA 8. Alamat saya dari Kampung Cicangkang Girang. Wah, jauh nih kayaknya. Ya, bener ya. Oh, ini jauh-jauh ya. Udahlah kita online aja. Nggak tega Ibu. Kecuali kalau nanti pas jatahnya bareng ya ke sekolah kira-kira 50% kalian bisa bareng nggak itu ya nomor absen gitu. Ini oh iya Reza tuh ya. Kayaknya Reza belakang ya. Absen terakhir. Sesi 2. Sesi 2 ya. Oke ya. Danu motivasinya apa? Motivasi saya mengikuti KSN ini, saya ingin menambah pengalaman di bidang akademik. Oke, sip. Itu aja. Oke, ya. Terima kasih Hasna, Asila, Reza, sama Danu. Intinya gini ya, Ibu tuh bukan guru biologi yang pintar. Sebenarnya kalau bisa mah ada guru biologi yang baru langsung Ibu kasih amanat untuk membimbing KSN. Jadi mungkin Hasna tahu banget gitu ya gimana Ibu tuh suka banget soal, tapi kalau soal KSN nggak suka. Ya jadi Ibu lebih suka soal-soal kayak UTBK gitu ya, ujian sekolah gitulah ya. Nah intinya adalah pengalaman betul ya, karena memang ada yang bisa diceritakan ya. Kemudian apa yang akan kalian dapatkan, rezeki kalian untuk KSN ini adalah memang sudah rezeki kalian. Jadi bukan karena Bu Eti, bukan karena sekolah gitu ya. Kebetulan cuman ya memang kamu ditunjuk ya dan langsung tidak ada seleksi, ya udah ditunjuk aja. Itu adalah rezeki kalian yang pertama. Kemudian rezeki yang kedua adalah apabila kamu sungguh-sungguh gitu ya. Saya pikir emang itu sungguh-sungguh, dan kalau sungguh-sungguh baca sendiri, latihan soal sendiri gitunya, langsung baca banyak tentang biologi, dan kamu memang rezekinya sudah dapat gitu ya. Karena soalnya kan apa ya Hasna? Soalnya gimana Hasna? Soalnya itu ya cuma disuruh milih apa? Betul dan salah. Iya, gampang loh Danu ya, Reza, Asila gampang banget. Ya nggak sih, ngitung kancing juga bisa. Jadi kalau soal biasanya ujian kan 5 pilihan ya, A B C D E kan. Kita bingung 5 ya. Berarti kemungkinan kita salah itu berapa? Kemungkinan kita benar hanya 20%, betul nggak? Ya kan? Ya. Nah, kalau ini betul salah dong, bayangin 50%. Iya kan? Jadi kamu punya firasat ini betul atau salah, dan tidak diminta untuk alasannya apa. Iya, kamu tinggal pilih aja betul salah. Jadi kenapa mesti nervous nah gitu. Cuman kalau kita nggak pernah latihan ya itu dia gitu ya. Oke ya. Nah, jadi oke. Kemarin Ibu suruh kalau misalnya Ibu jelaskan materi, kalian paham nggak kalau biologi itu sebenarnya ada 33 bab. Wow gitu ya. 33 bab 3 tahun ya. Kalau misalnya standar anak KSN atau ya Olimpiade Biologi itu harusnya sudah khatam 33 bab. Tapi kan kalau khatam berarti nanti jadi ini ya, jadi pengganti Bu Eti. Ngajarin teman-teman kalian dong ya, ya nggak? Ya, jadi intinya sebenarnya walaupun kalian paham materinya itu adalah materi anak kuliah. Ya, jadi kalau kalian hafal materi SMA ya minimal sih, tapi tetap soal KSN tuh berbeda dengan soal-soal ujian sekolah, UTBK ya, bahkan UTBK yang untuk perguruan tinggi negeri gitunya. Nah, jadi benar-benar beda. Jadi kalau misalnya pengen nanya Bu, bukunya harusnya baca apa? Campbell.
kamusnya atau kitabnya orang biologi. Itu ada Campbell, ada Kimball gitu ya. Kemudian banyak yang molekular, bioteknologi, banyak banget gitu ya. Itu biasanya yang benar tuh ya yang pakai ya itu ada, itu mah soal-soal gitu ya, soal-soal ya Hasna ya gitu ya. Jadi nanti Ibu akan cari dulu soal-soalnya buat dibaca, tetapi sebenarnya yang Ibu inginkan adalah soal yang Ibu share itu yang dibaca dulu ya. Tapi kalau misalnya gini aja deh, kalau mau soal, mau sama Bu Weti boleh, mau sendiri boleh. Nanti apakah saya cari videonya gimana ya kalau mau sendiri, atau sekarang kalau Ibu minta kalian memperdalam dulu atau paling tidak pernah melihat materi biologi. Nah, ya bukannya promo ya, Ibu bilang itu silakan tonton di channel Ibu, itu sudah lengkap 33 bab sampai mabok ya. Tenang aja, ada 300 video, silakan. Mabok ya, oke ya, jelas ya. Itu kalau kalian penasaran materi dan kalian tinggal lihat, nanti tinggal menuntut ya penggantian kuota karena kalian harus nonton tiap hari gitu ya. Ya, ditonton minimal itu aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan kenalkan dulu gitunya soal yang kemarin Ibu share. Itu bisa nanti Ibu kan akan share screen. Jadi kalian nggak perlu ngeprint sih sebenarnya, tapi kalau misalnya pengen ngeprint silakan gitu ya. Oke, kita akan mulai dari yang soal terakhir yang 2020 ya. Saya nggak nemu soalnya tapi bukan soalnya Hasna itu ya, Hasna ya. Nggak tahu. Lupa. Kayaknya bukan ya? Bukan ya? Iya Bu, kayak gimana pokoknya nama Bu Iya. Iya, soalnya Ibu belum ketemu tuh yang soalnya Hasna ya. Tapi yang ada aja kita coba share screen ya. Nanti kalian boleh off cam karena nanti kalau di share screen nggak akan kelihatan mukanya ya. Boleh off cam, silakan. Nah, apakah terlihat di layar? Ya Bu. Oke, sip. Lihat. Oke, ini kayaknya soal sebelum Hasna ya. Soalnya Hasna saya nggak nemu gitu ya. Tapi nggak tahu ini ya 2020 kayaknya. Tapi kok kayak bukan ya Hasna ya. Hasna mah 2021 ya. Oke. Ini nah soal OSN mungkin untuk KSN ya, KSN tingkat kabupaten. Mungkin masih sama ya, untuk biologi ada 50 nomor soal ya, soalnya itu ada 50, tapi jangan salah, satu soalnya itu lihat, tuh lihat, satu soalnya ada ABCD itu bukan pilihan, tetapi dicari benar atau salahnya gitu. Kebayang ya, jadi soal sesungguhnya adalah 50 kali 4, berapa? 200 soal. Dengan waktu berapa Hasna kemarin? 3 jam. Oke, 3 jam. Ibu kayaknya lama, iya lama kalau kita cuma ngitung kancing mah. Ya, oke ya. Nah, kalian harus serius ya kalau yang mau serius ya, apalagi yang masih kelas 10, bukan berarti Hasna nggak boleh serius ya, bukan Hasna. Maksud Ibu yang kelas 10 ada kesempatan lagi, sekarang pengalaman. Kalau Hasna kemarin udah pengalaman, sekarang buat Danu, Reza sama Asila pengalaman di tahun depan. Ibu tidak perlu menyeleksi lagi, kalian langsung maju ya untuk tahun depan gitu ya. Jadi diberi kesempatan untuk 2 kali ikutan gitu ya. Oke. Nah, silakan baca soal, latihan baca soal dulu. Danu silakan nomor 1, soalnya jadi baca. Danu kelihatan? Saya Kelihatan. Oke, saya perbesar dulu. Nah, udah silakan. Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang kompartemen khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar, B, atau salah, S. Oke, sip. Thank you Danu. Baca soalnya udah pusing kan? Ya, Bu. Iya, boro-boro kamu ya, boro-boro kalian, Ibu aja pusing.
Enak ibu teh kalau lihat soal KSN, entahlah kenapa ya gitu. Nggak berjodoh kayaknya ya. Oke. Nah, sekarang kita sebelum melihat yang ABCD-nya ya, kita lihat dulu soalnya ya. Ada pastinya untuk Danu, Asila sama Reza itu sangat awam sekali ya. Tapi kalau Hasna kayaknya udah belajar sel ya Hasna ya. Betul nggak? Iya, Bu. Iya, udah belajar sel kan? Oke. Jadi di sini ada yang kita lingkari. Di sini adalah membran sel ya. Membran sel itu dimiliki oleh baik sel hewan maupun sel tumbuhan ya. Kemudian ada tulisan eukariot ya. Nah, kalau di sini Ibu tulis ya eukariotik ya. Kebalikannya itu adalah prokariotik gitu, prokariotik. Nah, nggak usah pusing. Cara ngafalinnya ya, kariot ya, karionil, kariot ya. Ini adalah membran inti ya, bukan membran sel, beda. Jadi kariot sama eukariot dan prokariot itu dilihat adalah membran inti. Beda Bu, iya. Kalau membran sel itu yang membatasi sel. Ya, jadi kalau misalnya ini sel, ibu gambarkan sini ini sel, ini membrannya. Ini namanya membran plasma, gitu ya, membran plasma, oke? Nah, satu sel ini kan ada nukleus atau inti sel. Nah, ini adalah namanya nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini kan, tuh, kan ibu lingkari itu. Nah, yang dilingkari ini nukleusnya kan yang bulat-bulat. Nah, yang dilingkari ini namanya membran inti. Kebayang nggak? Tahu ya? Nah, sekarang bedanya ini loh, bedanya. Ada pro, ada eu. Apa sih bedanya? Ya, ada pro, ada eu. Kalau pro, ya, bentar ya. Ini biar warnanya beda maksud ibu teh. Kalau pro ya, nah pro itu kalau misalnya gini ngafalinnya, prasejarah itu sebelum adanya sejarah kan. Jadi pro atau pra itu artinya apa? Belum ya. Nah betul, kebalikannya adalah eu. Eu itu ada, nyata. Jadi artinya prokariotik apa? Belum Mempunyai selaput inti. Pinter, belum mempunyai selaput inti. Pertanyaannya, kalau dia belum mempunyai selaput inti yang di sini, maka dia punya inti sel nggak? Dia nggak punya selaput inti, maka dia punya inti sel nggak? Tidak. Jelas ya? Oke, jadi prokariotik itu belum mempunyai membran inti, berarti belum mempunyai inti. Di dalam inti sel itu ada apa sih? Di dalam inti sel ada yang disebut dengan DNA atau NA. Iya. Ya, ini ya ada DNA-nya yang faktor genetik. Jadi kalau dibilang, aduh ini anaknya siapa ya? Oh tes DNA aja. Oh udah, nggak ada main-main sama tes DNA. Jadi itu sudah pasti gitu ya. Jadi DNA. Jadi di dalam inti DNA. Nah, kalau dia nggak punya inti, prokariotik ini kira-kira punya DNA nggak? Punya, karena DNA itu kan yang diturunkan. Kalau nggak punya DNA dia nggak hidup lah ya kan? Virus aja organisme yang paling sederhana itu dia cuma punya DNA atau RNA saja. Jelas ya? Oke, contoh dari prokariotik apa? Contohnya apa? Archaebacteria. Binter, Archaebacteria. Kemudian ada Eubacteria. Wah, khatam banget nih kayaknya. Ya, jadi bakteri ya. Contohnya bakteri, kemudian ada bakteri itu betul ya. Sekarang terdiri dari Archaebacteria sama Eubacteria. Kemudian ada Cyanophyta, alga bersel 1 juga prokariotik ya. Oke. Nah, kebalikannya dari prokariotik adalah apa? Eukariotik. Eukariotik berarti dia organisme yang
mempunyai membran inti. Iya, memiliki membran inti berarti punya apa? Nukleus. Betul kan? Punya nukleus. Contohnya ya selain ini, yang selain bakteri, selain yang kita sebutkan tadi, semuanya adalah eukariotik, termasuk sel pada manusia. Di sini jelas? Jelas ya? Oke. Ya, jelas? Halo? Jelas ya? Oke. Iya, Iya. atau membran. Ya, betul. Nah, sekarang kita langsung ke A. Coba A dibaca sama Hasna. A. Ya, Hasna? Hasna? Kenapa? Hasna? Iya Bu, Iya. suaranya kurang jelas. Oh, ibu yang kurang jelas ya? Iya Bu. Oh iya, bentar. Ini kenapa ya? Sinyalnya kayaknya. Ya, silakan dibaca yang A. Jelas nggak? Dibaca yang A. Jelas Bu. Oke, sip. Yang A Iya. darah merah memiliki membran dalam internal membranes kecuali membran inti. Oke, sip. Sel darah merah, nama lainnya apa? Sel darah merah nama lainnya apa? Eritrosit. Pinter. Eritrosit itu gambarnya kayak gini, kayak gini ya, terus ada kayak cekungan gitu. Dan sel darah merah ini tidak memiliki inti, tidak memiliki inti. Kalau tidak memiliki inti, dia punya membran inti nggak? Enggak. Berarti kalau sel darah merah tidak memiliki membran dalam, ya, membran dalam itu membran inti ya, internal membran, kecuali membran inti. Nah, kecuali membran inti. Padahal dia punya membran inti nggak? Enggak. Tidak kan? Nggak. Nah, dia tuh udah tidak, tapi ada kata-kata kecuali. Jadi pernyataan A benar apa salah? Salah. Iya, salah. Nah, gitu kan? Pusing nggak? Kan sel darah merah tidak memiliki membran dalam, kecuali membran inti. Dah, emang nggak punya membran. Iya, betul ya. Karena dia tidak punya inti, berarti tidak mempunyai membran inti. Kenapa kecuali gitu ya? Oke, yang B dibaca sama Asila. Glikolipid, fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, sisi intraseluler dan ekstraseluler. Oke, kita sekarang ngomongin membran plasma ya. Ibu carikan dulu, tadi udah nyari di mana. Bentar. Nah, ini. Nah, ini adalah struktur membran sel. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke, sip. Nah, ini struktur membran sel itu adalah lipid bilayer ya. Ini kalian harus paham bagian-bagiannya. Jadi gampang sih sebenarnya ngafalinnya. Kalau yang ibu apa sih? Ini kan nggak bisa dicoret ya? Sorry, belum di PDF-in. Nah, ini soalnya belum di PDF-in. Kelihatan nggak ibu gini kan? Kelihatan ya? Nah, ya kelihatan. Nah, ini adalah yang protein. Nah, yang kayak apa sih ini ya? Kayak tabung-tabung warna merah ini adalah protein. Nah, protein itu ada protein yang perifer. Nih, perifer tuh di tengah, di tepi nih. Nih, nggak sampai bawah, ya kan? Ini perifer. Kalau yang ini namanya protein integral. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang warnanya biru. Lihat kayak ada antena, betul? Iya. Nah, ini yang antena ini namanya glukosa. Glukosa. Ya, ini adalah rantai glukosa. Jelas ya? Glukosa ya? Iya. Oke, sip. Nah, kalau yang cenol-cenol, apa ini? Yang bulat-bulat kuning ini ya? Ini ya? Ini adalah fosfor. Ya, fosfor. Nah, ini banyak banget nih yang buletan-buletan kuning fosfor. Nah, ini kalau yang kayak ini
kayak apa ini? Kayak pagar ya, Nak ya. Nah, kan fosfor. Nah, ini yang manjang-manjang ini namanya lipid atau lemak. Makanya satu bagian ini dari yang bulatan kuning sampai ke sampai yang panjang-panjang ini namanya fosfolipid. Jelas? Fosfolipid. Oke. Nah, berarti kalau yang ini glikoprotein. Ngerti nggak? Ini kan gliko kan, glukosa kan? Nah, kalau disambung berarti glikoprotein. Ya, yang ini adalah fosfolipid. Sampai sini ngerti? Ini adalah luar sel, ini dalam sel. Perhatikan, glukosa itu letaknya di luar sel apa di dalam sel? Nah, Di luar sel. di luar Sel. sel. Nah, sekarang kita balik ke soal ya. Gliko di luar sel. Oke, kita balik ke soal. Glikolipid, fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran. Bener apa salah, Asila? Iya, salah. Harusnya tadi di bagian mana, Asila? Harusnya di bagian di luar ya. Di bagian luar membran plasma. Di bagian luar. Jadi ini salah. Ya, kalau paham ini kan, kalau paham jadi ngerti ya. Oke, yang C baca siapa yang belum? Danu apa Reza yang belum ya? Reja, Bu. Oh, Reza. Oke, yang C Reza, silakan. Dibaca. Tidak ada sinyal, Bu. Oh. Belum, masih di membran sel, Bu, gambarnya. Oh, itu. Ya udah. Sekarang dibaca dulu sama Danu. Kembarannya. Komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Oke, kita boleh lihat yang tadi ya, gambarnya tadi di sini. Nah, fosfolipid berarti yang kuning-kuning ini ada di seluruh komposisinya di seluruh membran plasma. Bener apa enggak? Apa sih? Komposisi protein. Oh, protein dulu. Protein pada membran sel tidak seragam di seluruh membran plasma. Bener apa enggak? Bener ya? Salah. Hah? Ini kan proteinnya di sini, proteinnya kan di sini kan? Di sini, jadi kan tidak seragam ya? Berarti benar ya? Ini kan benar. Ini loh, ini kan tidak seragam, benar ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Sedangkan komposisi fosfolipid seragam. Benar apa enggak? Nih lihat, fosfolipid apakah di sini jumlahnya misalnya ada 8? Apakah di sini 8? Banyak ini banyak. Ya, enggak. Jadi seragam enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Maka ini jawabannya apa yang C? Salah. Oke, salah lagi ya kan? Karena harusnya tidak seragam gitu. Oke, yang D boleh dibaca sama Hasna? Balik lagi. Membran sel pada organisme Filik. memiliki kandungan lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme. Organisme. Iya, sikrofilik ya. Oke, sekarang kita cari kata ini ya. Filik. Tahu filik nggak? Filik ya. Jadi aku fobia banget. Nah, itu lawan kata dari filik. Jadi fobia itu apa? Suka apa takut? Takut. Oke, berarti tidak ya, tidak suka ya. Ya, ketakutan. Tidak suka. Nah, kalau filik berarti kebalikannya suka. Betul. Nah, sekarang kita lihat termo. Kalau termo itu hubungannya dengan apa? Suhu ya, termometer ya kan, suhu. Nah, suhu ini biasanya kalau termo itu dia suhunya tinggi. Otomatis organisme termofilik itu artinya organisme yang
hidupnya gimana? Suka 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 di suhu yang sangat tinggi. pinter, suka di suhu yang sangat tinggi itu termofilik. Nah, kebalikannya sikrofilik gitu. Jadi sikrofilik ya ini adalah suka di suhu yang rendah. Sampai sini ngerti ya? Oke ya. Jadi membran sel pada organisme termofilik berarti organisme yang suka suhunya tinggi, memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh. Nah, ya. Di sini ada lagi nih, asam lemak tidak jenuh. Ya. Asam lemak tidak jenuh ini biasanya asam lemak tidak jenuh teh yang baik apa yang jahat ya kira-kiranya? Yang jahat. Kalau asam lemak jenuh, aku jenuh loh, aku jenuh itu kira-kira kebaikan atau kejahatan? Aku jenuh banget, kejahatan betul. Iya, jadi ngafalinnya gitu. Aku jenuh banget sama kegiatan ini, aku jenuh gitu. Itu tuh kira-kira mengarah kebaikan atau kejahatan? Ya, jadi kalau lemak tidak jenuh baik apa jahat? Jahat. Baik. Loh, Oh, baik. iya baik kan ada tidak. Nah, contoh berarti kebalikannya kan lemak jenuh ya? Ya. Ya. Lemak jenuh itu kan berarti lemak yang jahat nih. Kira-kira contohnya makanan apa nih yang lemak jahat gitu? Suka makan bakso? Di bakso ada apa itu yang putih-putih? Yang gaji itu loh. Nah kan tahu gaji ya apa? Di sini namanya gaji gitu bukan? Gaji ya? Iya. Ya gaji teh bukan duit ya. Gaji gitu ya. Atau bisa dibayangin mentega. Mentega lemak jenuh juga. Gak bagus sebenarnya. Mentega tahu mentega? Tahu. Nah, kira-kira kalau lemak jenuh itu bentukannya apa tuh? Padat atau cair? Padat. Padat. Oke, jadi dia padat. Bentar ya. Dia padat ya. Nah, bentar. Jadi lemak jenuh ini adalah padat gitu kan? Nah, berarti kalau lemak tidak jenuh padat apa cair? Kebalikannya pasti cair ya kan. Nah, kalau misalnya sesuatu yang sudah cair ya kan kalau sesuatu yang cair itu kalau untuk apa sih memang membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak cair gitu ya, asam lemak cair lebih tinggi daripada organisme psikofilik. Jadi di sini maksudnya gini nih, kalau kita ingin mencairkan benda atau zat gitunya, kalau udah cair kan kita butuh tenaga tinggi nggak atau kita butuh suhu tinggi nggak? Itu. Kalau udah cair loh nak, bukan es loh. Tidak, Bu. Tidak ya, karena dia udah cair, kita ingin mencairkan, otomatis karena dia udah cair berarti suhunya nggak terlalu tinggi kan? Ya kan? Nah, jadi untuk yang asam lemak tidak jenuh itu tidak perlu suhu tinggi gitu. Ya, yang perlu suhu tinggi itu harusnya asam lemak apa? Iya, yang jenuh. Maka pernyataan nomor yang D ini benar apa salah? Salah. Oke, pintar, salah. Ya, coba bayangin, bisa kebayang ini satu nomor berapa menit? Iya, dan kamu nanti dalam 3 jam harus mengerjakan 200 soal, ya Allah. Ya, oke, nggak apa-apa karena kita kan membahas, jadi semuanya dibahas, oke? Ya, kalau mau buat belajar ya, boleh nanti saya kan sudah rekam, boleh diulang. Tapi kalau males tinggal di screenshot aja ini. Atau nanti lagi kalian boleh boleh bikin catatan atau kalian boleh ngeprint dulu biar bisa dicoret-coret. Sudah di screenshot atau gimana? Udah catat? Sudah di screenshot. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2 ya. Kayaknya cuma 2 soal nih, 2 apa 3 aja ya. Oke. Nomor 2 boleh dibaca oleh siapa nih? Asila boleh?
HUK Iya. 2018. Iya, nama orang itu. Nama orang sebenarnya. Terus gimana? Iya, nggak apa-apa. Terus mempelajari. Jadi diferensiasi sel punca Stem cell. sel menjadi sel hati hepatosites, sel isolasi dari menkit. Kemudian HUK menginduksi diferensiasi sel dengan dua metode berbeda, B dan C. Ia menganalisis ekspresi beberapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. HUK juga menggunakan sampel hepatosites A sebagai acuan. Berikut hasil yang diperoleh. Iya, pokoknya KSN jangan sampai mual dengan melihat tabel seperti ini. Bener ya Hasna ya, bikin mual ya. Ya, mual itu tabel. Ya, nah ini intinya gini, kalian harus pahami ya di sini sebenarnya kalau ada tabel gini sebenarnya kita tinggal baca tabelnya sih, nggak usah lihat soal juga. Nggak apa-apa gitu ya, kita baca tabelnya dari pilihan soal pernyataan ABCD ini kita bisa langsung melihat gambar ya. Tapi yang harus kalian pahami adalah di sini HU ini melakukan diferensiasi stem cell. Stem cell itu sel induk ya, yang menjadi sel hati. Nah, kalau ada tulisan hepatosit itu adalah sel hati ya. Sit itu sel. Jadi ilmu tentang sel itu sitologi, ya kan? Kalau eritrosit sel darah merah. Spermatosit berarti sel sperma. Ya. Kalau kamu ketemu dengan yang sit atau yang dibaca sites ini adalah sel. Jelas ya? Oke. Stem cell diisolasi dari mencit ya. Yang dia pelajari HU itu adalah diferensiasi. Diferensiasi itu dia ingin membuktikan bahwa zat apa yang membuat mengekspresi beberapa gen, untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. Nah, ini kata kuncinya adalah dua metode berbeda. Berarti percobaannya HU ini B dan C ini adalah perlakuan. Ya, perlakuan. Ya. Kemudian hepatosit yang A ini kan ditulis sebagai acuan. Acuan berarti kalau di penelitian namanya kontrol. Ya. Jelas. Misalnya gini, contohnya sama aja kalau misalnya kalian melakukan penelitian apa yang pernah kalian lakukan? Perkecambahan pernah ya, merenya di SMP gitu ya. Jadi dikasih air biasa itu adalah kontrol. Sedangkan kamu penasaran kalau kecambah dikasih teh gimana ya? Nah itu perlakuan. Kecambah dikasih air susu gimana ya? Nah itu perlakuan. Bisa ngerti bedanya perlakuan dengan kontrol? Tahu ya? Oke, sip. Nah sekarang kita langsung aja ke ini ya, ke coba yang A boleh dibaca oleh tadi sinyalnya masih bermasalah, Reza? Bisa Bu, sudah bisa. Sudah, oke. Sip Reza, yang A dibaca aja pernyataan yang A. Analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Oke, betul ya. Jadi percobaan di atas itu kan apa? Coba diulang aja, ada kata-katanya. HU mempelajari apa saya? Nah, diferensiasi sel. Ya. Jadi betul, diferensiasi sel punca. Jadi yang dilakukan oleh HU itu adalah tingkat sel. Yang tadi Ibu bilang bahwa sel, ya kan? Di dalamnya itu kan ada apa tadi? Sel, di dalamnya ada apa? Nukleus. Iya, nukleus. Nah, di dalam nukleus ada apa? DNA. Oke, DNA, ya kan? Nah, kalau HU ini melakukan percobaan pada tingkat sel, apakah perlu DNA-nya diambil, diisolasi? Perlu. Hah? DNA-nya diambil. Nanti selnya mati apa hidup? Iya, berarti DNA-nya perlu nggak diisolasi? Diisolasi itu DNA-nya diambil, perlu nggak?
Tidak. Tidak. Maka yang A ini pernyataannya benar apa salah? Salah. Oke, salah. Karena yang dilakukan adalah percobaan sel, bukan DNA. Jadi DNA-nya nggak usah perlu diisolasi, diambil gitu ya. Oke, yang B baca apa tadi? Danu ya, Danu. Gen TBX3 merupakan gen penanda hepatositas. Oke, TBX3 ini ya, benar ya. Ibu TBX3 teh apa? Nggak usah tahu lah, ibu juga nggak ngerti. Pusing. Ibu juga ngerti, pokoknya kita lihat ada tabel, kita baca aja ya. Oke, cara trik-trik yang gampang aja ya. Oke, gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. Tadi hepatositnya yang A, B apa C? Ini ya? Ya kan? Benar? Benar ya? Ya. Ya, berarti yang TBX3 ini yang hepatosis adalah A-nya kan? Ya kan? Nah, hasilnya ini lihat. TBX-nya 3 ini yang C ini, ya. Kira-kira kalau misalnya dia sebagai penanda, ya, itu harusnya sama dengan yang A. Nah, A ya, grafik A dengan C sama atau beda? Beda. Beda. Apakah si C ini TBX3 itu sebagai penanda? Bukan. Bukan. Oke, berarti jawabannya apa? Salah. Oke, salah. Oke. Ya, silakan Asila yang C. Proses diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Oke, proses yang dilakukan diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Berarti kita lihat yang di sebagai acuan apa? A kan? Ya kan? Ini kan? A. Ya, A sebagai acuan. Kita bandingkan dengan hasilnya. Ya, kalau yang A ya ini naik ya. Ini kan pendek, terus ini tinggi kan, berarti dia naik kan, ya nggak? Jadi kita nggak ngerti, kita nggak usah ngerti itu teh apa gitunya, nol apa sih? Pokoknya kita cuman baca tabel aja, kita nggak ngerti itu KRT 19 apa, TBX3 apa gitu loh, ya. Kita baca tabel aja ya. Nah ini naik apa turun? Dari sini ke sini naik ya. Oke, kalau ini ke sini, ini apa? Turun ya? Turun. Oke, turun. Kalau ini ke sini Naik. ya. Oke. Nah, jadi kita baca yang naik turun. Nah, kalau ini ada naik turun naik, berarti apakah pernyataan yang C benar? Salah. Oh ya, betul. Jadi ekspresi pada semua gen yang diamati itu sama pada semua ya. Padahal nggak semua ya, berarti ini salah. Oke, betul. Yang D, silakan baca Hasna. Metode B lebih baik dalam menginduksi diferensiasi stem cell menjadi hepatositas. Ya, sel hati gitu ya. Oke, dah. Sama aja. Jadi metode B. Nah, kita sekarang lihat yang B. Melihat yang B ya. Oke. Nah, ini B dibandingkan dengan sel hepatosit itu apa? A ya? Ya kan? Benar ya? Oke, berarti kalau misalnya memang metodenya baik, maka kita harus tahu bahwa A sama B itu sama enggak tingginya lah, kira-kira lah gitu. Jadi ini kalau A ini, kalau yang pertama nih, grafik pertama A itu dekat sama B apa C? B. Oke, berarti B. Kalau yang ini, yang grafik yang sini, A sama B atau C? A sama B. Kalau yang ini A B apa AB atau AC? AB. Oke, AB. Kalau yang ini AB apa AC? AB. AB. Oke. Ya kan? Berarti metode B-nya lebih baik apa enggak? Karena dia sama dengan A. Lebih baik. Ya, lebih baik. Berarti jawabannya Benar. oke, betul. Begitu ya. Nah, jadi kita nggak ngerti. Saya kecilin, mau di screenshot mas, saya kecilin aja.
Nah biar bisa ini kayak gini aja di screenshot, bisa? Ya, intinya kalau ada tabel kita baca ya, walaupun kita nggak ngerti apa sih Bu KRT 19, TBX 3, HNF 4A, SOX 9. Iya kan, pusing ya. Ya, oke, sudah di screenshot sudah? Sudah. Oke, nggak apa-apa ya, satu lagi ya, boleh ya? Boleh, Bu. Oke, sip. Yang baca siapa tadi? Bagian siapa? Danu apa Reza? Silakan nomor 3. Siapa nih? Reza ya, Reza nomor 3. Oke, Reza nomor 3. Tadi yang iya Bu, Reza apa Danu ya? Halo? Silakan. Kok nggak ada respon? Ya udah deh, Asila deh nomor 3 baca. Iya. Mungkin ada sinyal kayak ini. Yuk. Pada sel eukariot dibutuhkan 3 tipe silin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni G1 per S silin, S silin, dan M silin. Pada grafik bawah, ketiga tipe silin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Setiap tipe silin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel A, B, C, dan D. Mulainya suatu fase sel distimulasi oleh aktifnya kompleks CDK, silin dependent kinase, dengan tipe silin tertentu. Iya, pokoknya pusing ya. Ini ada tabel gini lagi. Bukan tabel, grafik ya. Ada grafik kayak gini. Oke, kita bahas. Ini sebenarnya ngomongin apa sih? Bisa ditebak Kak? Dia lagi ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Nggak ada yang tahu. Iya, orang ini kelas 12 juga nggak belajar ini loh. Nah, ini udah tingkat mahasiswa ya. Oke, jadi kita ngomongin pembelahan sel atau siklus sel. Ya, kita ngomongin siklus sel. Makanya tadi Ibu nge-share yang mitosis itu sebenarnya itu buat anak SMA gitu. Kalau ini udah tingkat tinggi ya. Karena lebih lebih mendetail lagi. Nah, kita ngomongin tentang siklus sel. Siklus sel itu ya, itu terdiri dari, kalau waktu SMP mungkin kalau pernah dengar ada fase istirahat, selnya dikiranya istirahat padahal dia nggak istirahat. Jadi ada fase siklus sel, saya tulis di sini ya, siklus sel itu ya terdiri dari fase kayak istirahat, tapi sebenarnya dia nggak istirahat, sedang mempersiapkan pembelahan, namanya interfase dengan proses mitosis. Nah gini pembelahannya ya. Jadi pembelahan yang menggunakan tahap-tahap. Siklus selnya itu terdiri dari interfase dan mitosis. Nah interfase ini dia terdiri dari 3 fase, yaitu G1, S, dan G2. Nah, jadi kalau dilihat dari sini maka siklus sel itu urutannya adalah apa? G1, S, terus G2, terus apa? M. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti? Ngerti ya? Oke, jadi G1 itu adalah growth, jadi pertumbuhan, fase pertumbuhan. Ya, intinya apa? Untuk persiapan aja, membentuk kayak sintesis DNA, terus membentuk sentrosom. Nah, gitu. Organel-organel sel di G2 gitu ya. Oke. Jadi siklus sel itu ada G1, S, G2 sama M. Ya. Oke. Nah, yang kata kuncinya di sini adalah ya. Jadi kalau ada tulisan APC ya, ini nih APC ya, ini adalah enzim yang digunakan untuk mengaktifkan pembelahan mitosis. Jadi ini
mitosis. Berarti yang C ini adalah fase apa? M. Ya, fase M. Ya, yang apa sih namanya? Yang C ini adalah fase M. Berarti yang D fase apa? Setelah M apa? Kan namanya siklus, balik lagi, Nak. Jadi G1. Pinter. Yang D itu adalah G1. Berarti yang A apa? S. S. Oke. Ini A lagi berarti apa? G2. Ah, kan sama-sama A, Nak. Ini kan A, ini A sama dong. Ini kan kayak siklus gitu. Berarti S ya kan? Nah, kalau yang B apa? G2. Pinter, G2. Oke. Sampai sini ngerti ya. Jadi ternyata ini urutannya, yang A itu adalah fase S, yang B G2, yang C adalah fase M, yang D adalah G1, A lagi S. Oke, sekarang kita akan baca pernyataannya. Yang A dimulai dari Hasna, silakan. Huruf X pada grafik merepresentasikan G1S silin yang tanggung jawab dalam menstimulasi dimulainya fase S pada sel. Oke, bener nggak? X. Salah. Iya, harusnya kalau G1S ini harusnya di mana? Yang D. Pinter, yang D, betul. Ngerti ya? Jadi gini, kenapa mesti harus ada ini nih ya? Apa sih kayak pemisahkan ini ya? Nah, ini adalah inisiasi pemisah. Jadi sebelum melakukan siklus selanjutnya, atau mungkin start, kita bilang sebagai start gitu ya. Jadi kalau fase S yang A ini, yang fase S ini selesai, nah dia akan start lagi ke fase G2. Kalau G2 selesai berarti dia masuk lagi ke fase mitosis. Nah, ini untuk masuknya itu diperlukan ini loh, aktivasi ini loh. Nah, aktivasi. Nah, yang namanya CDK dengan CDK ya, inilah yang bisa membuat pembelahan itu berlangsung gitu. Nah, kalau untuk yang mitosis adalah kalian hafal aja APC gitu. Gitu ya. Oke, jadi yang A ini adalah salah. Karena G1S ini adalah di D. Kalau DE kok D. Kalau huruf kok Ibu huruf maksudnya bukan huruf yang di X, Y apa Z? Itu maksudnya Ibu. Z. Iya, Z ya. Ibu ikutan salah deh. Ya, oke. Jadi ini harusnya G1 ini harusnya ada di Z. Berarti ini salah. Oke, yang B Danu, Reza? Danu ya. Huruf B merepresentasikan fase G2. bener nggak? Benar. Iya, ini kan pas ya, berarti benar. Oke. Yang C Reza? Ibu, ya Reza masih sinyal. Oh iya, oke. Berarti kebagian yang ngomong barusan. Iya. Itu merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu pada pembelahan inti atau mitosis. Benar nggak? Aktivasi APC benar untuk mitosis? Benar. Iya, benar. Berarti B ya. Oke, yang D balik lagi nih ke Hasna. Pengandaan sentrosom terjadi pada fase D. Ya, jadi penggandaan sentrosom itu adalah organel pembelahan ya. Organel yang berfungsi untuk pembelahan. Ini lebih ke hewan ya, sel hewan ya. Nah, jadi kalau saat tadi apa sih Bu bedanya G1S dengan G2? G1 itu untuk pembentukan persiapan pembentukan organel pembelahan. Pembentukan organel pembelahan berarti sentrosom ya. Ya kan?
organel buat pembelahan ya. Sini, pembelahan. Itu yang kita bilang dengan sentrosom. Nah, kalau yang S itu sesuai namanya, sintesis DNA. Atau di sini terjadi replikasi DNA, perbanyakan DNA. Jadi DNA-nya itu diperbanyak gitu ya. Nah, kalau G2 itu untuk persiapan persiapan ini pembentukan organel yang lain kalau G2. Jadi gini deh, pembentukan organel yang lain. Ini teh kayak siklus sel itu bisa diibaratkan seperti orang hajat. Nah, kalau hajat itu kan 1 hari ya hajatnya, bener nggak? Tapi persiapannya lama nggak? Persiapannya lama nggak? Iya, jadi bisa kebayang ya. Jadi bisa kebayang persiapan di G1, S dan G2 itu lama banget. Sedangkan untuk membelahnya sebentar, mitosisnya sebentar gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi penggandaan sentrosom terjadi pada fase D, bener apa enggak? Lah, Penggandaan sentrosom G1 fase D, emang kunci jawabannya apa? Salah. Kunci jawabannya salah ya. Oh, jadi penggandaan sentrosom di sini itu namanya sintesis. Oh, ya. Sorry. Maaf Ibu ya. Jadi penggandaan sentrosom di sini itu masuknya ke fase S ya. Ke fase S. Jadi nanti ini masuknya harusnya ke yang A. Yang A ya ini ya, yang A ini. A ya. Jadi harusnya A. Oke ya, salah. Oke, berarti di sini salah ya. ya. Sip. Mau satu lagi? Atau udahan? Udahan apa satu lagi? Gimana? Halo? Gimana Hasna? Gimana? Satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, Udah ya, 4 habis itu selesai ya. 4 ya. Oke, satu lagi ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita mulai dari nomor 5. Oke, nomor 4 nggak usah dibaca karena pusing ya. Ya. Oke, jadi nomor 4 ini kita ngomongin tentang apa ini? Ilustrasi siklus hidup ya, siklus hidup virus. Ya, virus yang dalamnya itu RNA. Jadi virus itu ada yang dalamnya RNA, ada yang DNA. Ya, oke. Ini virus yang siklus hidupnya yang dalamnya adalah RNA, isinya RNA. Di sini kita lihat virus RNA terbagi menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan 3, ya 4, 5, 6, semuanya RNA aja ya. Intinya semuanya RNA. Oke, boleh kita langsung bahas saja. Yang A itu boleh dibaca oleh Danu. Semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Oke. Jadi ini nomor 5 itu prosesnya apa ini? Ini ya. Replikasi ya, replikasi itu nama lainnya adalah apa? Penggandaan ya kan? Nah, berarti replikasi kalau ini kan RNA kan, bukan DNA kan? Replikasi RNA ya. Jadi RNA-nya dibikin banyak, difotokopi sebanyak-banyaknya. Itu namanya replikasi ya, replikasi. Nah, untuk virus ya, virus itu biasanya kan menyerang misalnya menyerang mau hewan, mau tumbuhan, mau manusia, itu selnya eukariotik atau prokariotik yang diserang? Manusia? Iya, eukariotik ya. Jadi kalau yang diserang ya atau yang sebagai inang, virus itu kan organisme yang dia bisa hidup kalau ada inang kan, kalau ada sel hidup yang ditebengin kan. Nah, kalau inangnya adalah eukariotik ya. Contohnya pada ya sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia gitu, eukariotik. Maka kalau kita itu
kita itu tidak ada proses replikasi RNA. Jelas. Jadi untuk eukariotik itu adanya proses adalah replikasi DNA. Replikasi apa? DNA. Oke. Jadi jadi sel kita itu tidak bisa mereplikasi RNA. Bisanya replikasi DNA. Selain replikasi DNA, bisa kalau DNA dirubah menjadi RNA bisa. Yang kemarin saya suruh kalian mempelajari, betul nggak? Sintesis protein. Jelas, iya betul. Ya, jadi kan nggak ada toh replikasi RNA, nggak ada kan di sintesis protein itu? Nggak ada. Nah, kalau begitu pernyataan ini benar apa salah? Semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses 5. Ya, benar. Kenapa? Karena enzimnya itu ya bawa sendiri. Karena yang dia tebengin sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia nggak bisa mereplikasi RNA. Jadi ini benar. Ya, jadi enzimnya mereka bawa sendiri. Oke, yang B, siapa tadi? Bagian siapa ya? Hah? Siapa? Asila. Yang B. Genom A, golongan 6, 4 dan 5 ya? 4 dan 5, lalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Oke, dia menggunakan inang ya. 4 sama 5 semuanya RNA jelas. Kemudian proses nomor 7. Kita lihat. Proses nomor 7 ini adalah sintesis apa itu? Glikoprotein ya. Sintesis glikoprotein. Oke. Nomor berapa tadi? 7. 4 RNA-nya 4 sama 5. 4-nya itu 4-nya sama RNA, kemudian 5 juga RNA. Kira-kira ini salah apa benar ya? Benar. Menggunakan sistem ya. Jadi ternyata untuk yang sintesis kan kita nggak bisa ya glikoprotein ya mensintesis. Jadi dia harus bawa sebentar, selalu menggunakan, ini benar apa salah kuncinya? Benar ya. Selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses. Oh ya, jadi yang tidak bisa pakai inangnya, nebeng itu adalah replikasi RNA ya. Kalau ini sintesis glikoprotein, kita punya nggak glikoprotein? Ada ya di membran sel ya. Oke, berarti kalau membran sel otomatis ada di setiap sel, baik sel hewan, sel manusia, mau sel tumbuhan. Berarti dia menggunakan sistem milik inangnya. Oke, betul. Ya. Jadi ini memang soal analisis gitu ya. Gimana ya? Analisis, oke. Ya, yang C silakan dibaca oleh siapa nih? Hasna. Oke, yuk. Virus bergenom RNA golongan 3 dan 6 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Oke, proses nomor 6 apa? Transkripsi. Nah, transkripsi itu kan kayak ini ya. Transkripsi itu sebenarnya kayak replikasi juga ya. Ya, transkripsi ada replikasi. Ini jawabannya apa? Jawabannya kita lihat di kunci. Salah ya, salah. Kenapa? Karena tadi itu kan enzimnya harus bawa harus bawa sendiri ya, tidak bisa lewat inangnya. Kenapa? Karena RNA, bukan DNA. Gitu ya. Jadi ini salah. Ya, salah. Yuk, yang D, berarti balik lagi ke Danu. Proses 5 dan 6 dikatalis oleh enzim yang sama pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5. Oke, dikatalis oleh enzim yang sama. 5 sama 6 apaan? 5 sama 6. Benar ya? 5 sama 6 kan enzimnya dibawa sendiri.
Ya, berarti enzimnya sama nggak di virus 345 kan semuanya RNA, berarti benar ya? Iya, Bu. Oke, benar ya, jelas. Nah itu analisis ya, sebenarnya kita nggak perlu tahu apa sih apa tentang siklusnya virus gitu ya, tapi kita ngelihat dari apa dari pernyataan dari gambar ini gitu ya, dari gambar ini. Oke, mau di screenshot yang ini? Silakan. Berarti 2 ya, ini dulu screenshot. Bentar, saya oh ya bentar. Nah udah silakan. Sudah? Sudah Ibu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Yang ini silakan. Ini sebenarnya nggak perlu ya, orang cuma dicoret-coret doang. Sudah? Oke, sip ya, udah deh, udah ada nih ya saatnya sholat. Saya stop share, kemudian silakan di on cam kita mau foto. Bukti kalau kita datang Google Meet. Iya ya, silakan. Mungkin Reza agak susah ya, Danu ya, oke. Reza kalau bisa silakan on cam, kalau nggak apa-apa, nggak maksa. Udah ganteng itu ya fotonya. Oke, saya mau nanya deh, gimana Asila komentarnya terhadap soal KSN? Ya cukup. Ya, tapi jangan bikin trauma ya Asila ya, bikin penasaran ya. Oke, sip, bikin penasaran ya. Oke, nanti sekarang kalau misalnya nggak bareng sama ibu, kalian lihat-lihat materi ibu dulu ya. Lihat-lihat materi ibu dulu ya. Soalnya kalau memaksakan untuk latihan soal, kayak tahun kemarin ya Hasna ya, mohon maaf ya, ibu terlalu mencuekin kalian gitu. Sekarang ibu sadar. Ternyata kalian cuma dikasih videonya aja udah ngeheng. Bener ya Hasna ya? Enakan kayak gini atau enakan waktu disuruh sendiri? Sama apa, Bu? Enakan sama Enakan yang tahun kemarin ibu kasih video aja, Hasna belajar sendiri. Atau enakan yang ini? lebih enak ini soalnya jadi kalau misalkan ada yang belum ngerti tuh bisa langsung gitu ditanyain. Kalau Ya. video sendiri mah cuma lihat sendiri gitu, pahami sendiri. Oke, sip, alhamdulillah kasih masukannya. Jadi sekarang ibu udah tobat nasuha, kita akan bahas bareng-bareng Hasna, tenang aja. Cuman satu hal yang ibu minta, karena biar nggak blank banget, kalian harus paling tidak melihat materi yang ada di video ibu. Materi ya, jadi bukan pembahasan soal, materi ya. Oke, Danu gimana? Danu boleh berkomentar? Pusing gue tapi seru. Oh gitu. Iya. Tenang Danu, ini bukan matematika atau fisika. Oke, Reza bisa ngomong perasaannya? Susah ya? Oke, udah deh. Kita foto ya, dihitung ya. Oke, fotonya 3 kali. Oke, gaya yang pertama 1, 2, 3. Ya, saya akan pamernya biar kalian ini juga ada di grup ini. Nanti saya setor ke grup guru yang apa ya, pembimbing OSN. Oke, gaya yang kedua 1, 2, 3. Oke, ntar 2, 1 lagi. Kalau kalian Google Meet, gurunya suka foto-foto gini nggak? Jarang. Nanti Asila dapat bueti ya, Hasna sama Danu ya. Hobinya foto. Karena dokumen itu yang bicara itu dokumen ya, bukan omong. Yuk, yang ketiga 1, 2, 3. Oh, ulangin. 1, 2. Yuk, ulangin Danu. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, kita ada. Nah, silakan pajang status. Boleh dipajang status. Oke. Terima kasih untuk Asila, Hasna, Danu, dan Reza. Ya, Reza nanti kalau misalnya ada masalah dengan sinyal, boleh nanti ya berpindah-pindah tempat ya, Reza ya, atau ke rumah Danu. Jauh ya? Jauh ya, Dun? Jauh ya? Ya, oke. Tetap semangat ya. Yang intinya satu adalah tetap jaga kesehatan. Nanti tanggal 7 sampai minggu depan ya, kalian sudah PTS ya dengan gurunya masing-masing gitu ya. Nanti boleh ya tanya-tanya tentang PTS, boleh di Japri atau kita langsung ngomong di grup boleh ya tentang biologi. Jadi nanti babnya lagi apa, misalnya Hasna sekarang lagi apa, ekskresi kali ya.
Ini Bu, barusan juga Hasna lagi ngerjain tugas. Oh, saraf. Wah, panca indera. Iya, cepet banget itu mahnya panca indera. Kalau Asila sama Danu sama ya, masih di apa kemarin tumbuhan plante ya. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan, saya menerima dengan senang hati. Berarti kalian ada respon. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you ya. Salam Iya, warahmatullahi dah. wabarakatuh. Ya, Ibu tutup ya.